lain. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Dengan demikian maka kita kada menggaduhi kesalahan orang lain, pasti sudah itu. Dengan kada menggaduhi kesalahan orang lain, pasti juga kada memender yang kada baik. Jadi lepas daripada dosa gibah, dosa ganal. Kenapa? Modalnya adalah takut. Aku banyak juga dosa, aku lebih manusia yang paling banyak dosa. Karena apa? Modalnya kada pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Nah itu modal tuh. Kawakah kayak itu? Kada kawa amun kada rancak ke majelis, kada kawa kalau kada rancak belajar, kada kawa amun kada rancak mendapatkan petunjuk daripada ulama-ulama kita yang menyampaikan, baik melalui kitabnya ataupun melalui lisannya. Kemudian pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur awak kita, kesempan waktu kita beratan, alhamdulillah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kada lagi kita gunakan untuk maksiat. Alhamdulillah yang paling dekat ini kita sudah selesai sembahyang maghrib berjamaah, itu ngarannya alhamdulillah juga, itu barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imbah itu iktikaf pulang di masjid Batahan, di masjid ini sengaja ku iktikaf di masjid ini karena Allah ta'ala dapat pulang pahala menuntut ilmu. Ia pulang dapat pahala menuntut ilmu. Satu mat lagi Isya, sembahyang lagi Isya, alhamdulillah. Nah jadi kada bersyukur kita dijadikan Allah ta'ala, kita jadi orang yang taat, berada selalu di tempat-tempat yang baik, yang kada maksiat. Jadi kita peliharakan diri kita dulu, kita pelihara keluarga kita, anyar kampung kita juga kita pelihara. Kalau ada yang rusak-rusak di kampung yang sifatnya membawai orang banyak, kalau pribadi ditagur secara pribadi bagagamatan Jepang. Kalau melibatkan orang sekampungan dan banyak dilihat orang pina menampaikan benar kemaksiatannya, paksa ditagur juga. Turun tokoh masyarakatnya yang turun, yang bertanggung jawab turun tuh dipadahi tuh, dipadahi. Amunnya kada mau dipadahi, ada polisi, ada aparat. Misalnya nang kaya penginapan di higa sini kan langsung aja mun kada dianu. Kalau nya ada maksiat, kecuali ada buktinya, kita kada boleh nuduh-nuduh. Inya membawa maksiat, berzinah di situ kayak apa? Kan naik kita sekampungan, paksa ditagur kalau ada. Kalau kada ada apa-apa. Orang mencari duit. Makanya yang mendirikan kalau dudi kalau ada orang hendak izin hotel, kami suruh berpikir juga kita ikam hotel di sini, kami di masyarakat ini mau aja Bang, cuma ikam tanggung jawabnya kayak apa? Pertama, orang bolak-balik mobil di situ, itu satu. Kita hendak istirahat kadang-kadang ditakut-takan. Nah itu aja kawakai ikam bertanggung jawab, lain daerahnya. Kecuali ikam menjaga yang pribadi nih, yang ampun itu pun yang pribadi, ampun kos-kosan itu orang yang waras. Amun yang ketujuh mendatangkan orang ahli maksiat, berzina, berminuman, paksa ditagur tuh kada mau ditagur, sebab kebalaan berataan sekampungan. Tagurnya begamatan padahi ya, didatangi ampunnya ya. Kalau tuh amunnya kada masih kiau polisi kada mentok, polisi sekampungan tutup, selesai urusannya, ditutup. Kenapa aja? Akhirnya maksiat aja kawa sekahandak, seorangan aja orangnya. Masa kita sekampungan kada kau manu? Tapi jangan merusak, kada pada mana tutup, selesai. Kayak pajar guru, tenang aja, ada jagoannya. Ulun jagoannya ada gampangan. Jagoannya di depan. Jagoannya ada gampangan.
Kenapa pindah anu benar? Kita orang Samarinda harus dijaga kampung kita daripada kemaksiatan. Walaupun kemaksiatan itu kada kawa dihapus, dikurangi, kawa menghapus itu memang ada bukan harus ada, memang ada kemaksiatan dikurangi. Amun betipal di hadapan kita nyata-nyata, tagur, ditagur. Nah kayak itu ngarannya nahi mungkar. Agak anu kalau pian agak getar-getar. Kalau ini hanya bukan separuhnya, hanya mungkin 10%-nya yang dianuakan anunya. Apalagi yang anu benar menggatar orang. Memang nahi mungkar kayak itu. Kalau yang amar ma'ruf itu nahi mungkar. Kalau itu mencegah kemungkar, kalau amar ma'ruf. Nah ini amar ma'ruf nyaman didengar. Dua-duanya bujur, cuma tangalih nahi mungkar. Dimusuhi orang lah kita. Ini mendengar ampun penginapan apa nih, Reds apa nih, mendengar ulun anu Surya Pon tuh Aji Jamal kah itu, tuh dosa lagi di kios ini jangan kalau ada berselamat. Kayak itu tuh memangnya sarik, memang harus kayak itu. Bagamatan membaca kayak apa? Bagamatan ini melibatkan orang banyak, paksa dianukan dibuka orang banyak. Itu manfaatnya. Kalau pian kan ada tugas dapat bepandir. Jikanya kawa pian bepandir, pian yang bepandir karena ulun dapat tugasnya, paksa corongnya dibuka aja di situ. Ini sebelum terlambat. Hanya mengatakan. Dulu di Gang Tanjung situ berapa kali ulun kisahkan di Gang Tanjung. Itu coba tidak bajudian sekampungan. Nah, bajudi. Nah, ulun lalu lalang bajudi. Lalu lalang bajudi orangnya. Bajudi. Siapa ya ulun sudah berbulan-bulan tuh setahun lebih. Nah bajudi di pinggir jalan situ di Gang Tanjung dulu minumin ke itu juga bajudinya dulu. Ya ampihan kada itu aja. Ampihan kada. Kalau ikam kada mau ampih, polisi kada mau ikam berhadapan aku. Sudah gue ampihnya sejak itu. Kamu harus nangka itu. Minum jauh belum ambil. Bismillah. Ini minuman keras nih. Lu hampas di mukanya gelasnya. Lu hampas. Bapak dah jago lah ulun kada jua, sebab waktu itu di belakang ulun ada kemanakan tinggi banar, itu yang ditakutinya menulun kada pang. Pecah itu. Datang ke rumah, ulun mengesahkan mana, tapi kita jangan kasar. Ulun dengan kasih sayang tuh kada dengan kasih sayang asli menyayanginya. Kita kasih sayang kada bakalan datangnya ke rumah. Ini guru jar menerima aja pangnya nasihat kalau pian padahi baik-baik. Jangan berpecah-pecah kayak itu. Ujar ulun. Aku bertahun-tahun kalau bolak-balik ikam kada paham juga, ikam minum kakanakan nangka ini lalu lalang di situ sama ikam mahalalakan nangka itu anak hendak mau olah kakanakan ndak berminuman jo. Kalau tuh ikam kada maasi nangka itu aja ikam kada paham ditagur pasti ikam lebih baik ku hampas yang itu kayak ini aja sudah. Ikam membawa aku bakalahi kah? Kalau ikam membawa bakalahi, jangan, kada boleh. Aku yang hendak melawan ikam bakalahi, di mana kita bahantam cari lapangan. Dawani langsungnya bulik. Sudah. Pas pindahinya kada lawas, bertemuan pindahinya. Habis rayanya berjalanan situ. Salaman ulun, minta maaf lah yang semalam itu benar ya. Minta maaf kasarnya, bukan menagurnya. Menagurnya. Ditagur tuh itu nahi mungkar harus ditagur, mau kada mau harus ditagur. Itu nahi mungkar, tapi dengan kasih sayang harus ditagur. Kada mau kada ditagur. Apalagi betipal maksiat digawinya nyata-nyata, jangan
Nah, kalau amar ma'ruf, ini amar ma'ruf. Nah, qala al-muallif rahimahullah taala. Nah, normal tak nyaman tak. Qala al-muallif rahimahullah taala. Berkata muallif pengarang kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Al-maqalatus sadisah asyarah. Maqalah ke-16. Ba'dil hukamai, daripada sebahagian ahli hikmah para aulia. Anna sya'airal iman arba'ah, bahwasanya tanda-tanda orang beriman itu 4 tanda orang beriman. 4 gawiannya. Yang pertama at-taqwa, yaitu bertakwa. Bertakwa, apa itu takwa? Wa huwa fit ta'at, wa huwa fit ta'ati. Jadi macam-macam pengertian takwa yang rancak kita dengar. Hatib bahkan pernah di hatib di mimbar ini menyampaikan takwa itu menjalankan atau menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu ngarannya takwa. Modalnya takwa ilmu agama. Ilmu agama. Oh, jadi kita mesti berilmu agama supaya bisa bertakwa, menjunjung perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau di rumah aja terus, mana ilmu takwanya? Didatangi di masjid ada majelis taklim, didatangi ada di kampung-kampung majelis taklim, di situ sumber ilmu agamanya. Atau di dada para ulama yang soleh. Hanyar kawa baik bertakwa, itu modalnya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Modalnya agama, wadahnya di majelis-majelis taklim, apakah di masjid atau di majelis taklim tersendiri, atau di dada para ulama, atau di pondok pesantren. Takwa tadi modal untuk mencari ilmu agamanya tadi. Nah, ilmu agama tadi dijadikan podoman untuk bertakwa, modal yaitu ikhlas. Jadi taatnya ikhlas, bujur juga. Jadi apa arti takwa? Yaitu orang yang beribadah ikhlas. Karena kalau kada ikhlas, nang kaya kada beribadah orang itu. Ya kalau tuh. Kenapa? Inya kada ikhlas. Nah, di mana dapat ikhlas tadi? Di mana dapat ikhlas? Di anu juga, ilmu agama juga, di majelis taklim juga ikhlas tadi. Wa fil ma'siyah, di dalam maksiat, di dalam ketaatan yang dimaksud ikhlas. Di dalam maksiat, di dalam masalah maksiat, yuradu bihi at-tarku wal hadar. Yang di dalam maksiat, pengertian dalam maksiat menjauhi, meninggalkan dan berhati-hati. Berhati-hati kada wani melaksanakan maksiat, meninggalkan maksiat dan berhati-hati. Kalau aku maksiat, kacau nih. Kalau aku menggawi gawian batu bara, maksiat aku, kacau, sial aku. Kalau aku bebatu bara bakalahi beributan, monggo, karena memang karas wadahnya, disuruh bakalahi kada. Itu mungkin kada kawa dihindari karena wadahnya bekakarasan batu bara. Tapi kalau maksiat, berzina, masih kawa ditinggalkan. Berarti kalau ikam maksiat, sial tuh. Kalau ikam berzina, sial tuh. Kada bakalan beberkah, bebatu bara. Atau ikam tinggalkan sembahyang, kada beberkah usaha ikam. Biar nang kayak apa orang kada sembahyang, kada beberkah. Atau ikam minum minuman keras atau narkoba, kada ada kawa, itu sudah tok, sudah dari Allah mutlak. Kalau ikam menggawi itu pasti ikam sial, gawian sial, jangan digawi itu. Kalau bakalahi, nah itu maka kada kawa, karena memang bakakarasan di anu batu bara, memang bakakarasan nangka itu. Bukan ayo kada, kalau bisa dihindari yang bakalahi itu. Tapi ngaran nangka itu ya rugi seorang bercari. Sudah nyawa taruhannya. Batu bara ini kan taruhannya nyawa. Imbah dapat duitnya digunakan kesan maksiat, kada rugilah itu. Ada jupang batakun-takun.
jarang adalah orang menyampaikan nang kayak ini kembali taka masuk pulang nahi mungkarnya. Adakah orang menyampaikan? Kita lewat-lewat di anu tuh semua dijadikan pelajaran. Lewat kemana aja di jalan, melihati orang di jalanan, kada sekadar melihat, dipikirkan, oh ini kenapa ini Celsius nih pina sunyi, oh ternyata batu bara waktu itu pas turun harganya, jadi buahnya karena pina rame, karena batu bara rame, maka rame juga buahnya di oh kayak itu. Nah, sangka jahat lah itu, kada itu hanya penelitian, bukan menyangka jahat. Artinya dalam kita begawi memang harus ada tuntutan agama. Oh kalau kayak tujuannya, kalau agama kada kau maju anu kita pilih ikam maju, datang mana ikam bisa maju. Kalau ikam maka ada bimbingan agama, nang kenapa ikam bisa maju? Ikam mencari duit maksiat, ikam bawa di situ duit 400 juta 200 juta habis dalam satu malam. Coba ikam dapat bimbingan agama, ada gunanya duit itu ikam manfaatkan. Apakah menghalangi agama? Kada. Memang orang di otaknya memang dirusak, memang dirusak otaknya, bahwa agama ini menghambat kemajuan. Memang dirusak otaknya, memang dirusak. Orang ke majelis taklim aja dipermasalahkan, wah ini ibu-ibu ke majelis taklim anu saya anu apa biasa itu. Jangan dirusaknya otak kita. Memang harus beragama mulai bahari sudah orang memang mulai zaman dahulu sudah mulai sebelum zaman prasejarah memang orang beragama sudah memang harus terbimbing orang kada kawa. Karena kenapa disuruh beragama? Karena di dunia bukan dunia, karena dunia ini bukan tempat kita, bukan tempat kita. Jadi disuruh juga kita berusaha untuk memakmurkan hidup kita di dunia, tapi jangan lupa sama sekali untuk ke akhirat itu. Nah, jangan lupa. Artinya memakmurkan hidup di dunia intinya untuk kepentingan akhirat. Ini kada rumah aja terus dianunya, cari rumah ke sana kemari, rumah aja terus, akhirat kada diperhatikan. Akhirat diperhatikan dengan orang baik-baik muha. Ini mbak kadang senang nah orang menurut ketujuh batinnya aja kada baik muha dengan orang. Kenapa ndak baik kayak itu? Giliran orang standar itu jangan standar hawa nafsu di dunia ini, standar agama. Kita habis sakit hati dengan bini, habis sakit hati dengan kawal, ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam, tang mana pian, anyar sakit hati lagi kita kayak itu standar agama ngarannya. Kalau orang standar nafsu, habis sarik nawan orang, ada orang baik-baik lewat assalamualaikum, apa assalamualaikum, tahu orang anu ini kan, apa itu, disarikinya orang. Apa ikam assalamualaikum nang kayak Pak Alimnya aja lagi. Nah itu karena ada standar agama. Maka perlu agama ini siapa mungkin ada agama ente. Maksud kada agama kada menjalankan agama tuh. Nah jadi ketika inya taat ikhlas, inya ketika di dalam ketika maksiat ditinggalkannya maksiat itu dan berhati-hati. Itu pengertian takwa. Wakila ada juga takwa itu huwa muhafadzu adabis syariah, yaitu orang yang sudah menggawi yang diperintah Allah sudah digawinya, larangan Tuhan ditinggalkannya, tapi nya pakai adat syariat. Nah ini yang lebih dalam lagi nih, artinya perintahnya sudah digawi, yang dilarang dijauhinya, ba'adab inya, ba'adab mulai sudah pakai adab syariah. Nah mulai sudahnya bukan hanya sujud dahinya, sujud juga batinnya. Jadinya sembahyang kalau kita kan asal sembahyang karena belajar. Modalnya sekali lagi ilmu agama. Allahu Akbar. Ini Allah Maha Besar. Oh berarti aku hartaku, pangkatku,
biniku, rumahku, semuanya kadada apa-apanya, yang besar hanya Allah Ta'ala ku agungkan, beratan kadada apa-apanya. Kayak itu tuh Tuhan aja. Dan ini aku sembahyang, kada kawa sembahyang aku kalau kada Rasulullah melajari. Oh ini berarti berkat Rasulullah di batin tuh. Bayang sudah, adab di syariahnya tadi, melakukan adab, termasuk adab di syariah tadi, lalu sembahyangnya dipelajarinya lagi rukun marukun sembahyang secara betul. Setelah itu adab syariahnya lagi, dipakainya baju-baju yang layak untuk dipakai bersembahyang nih. Adab zahir batinnya nih dijaganya. Minta tuh berarti ini orang nih sudah mulai memperbaiki, mulai sudah para ini bapang bila lagi membaiki, umur bertambah nang kakak itu aja teruslah. Untung jar aku sembahyang si anu tuh pengkar sembahyang, penting aku sembahyang itu pengkar sembahyang. Jangan masalah agama jangan melihat ke bawah, masalah agama melihat ke atas, jangan melihat ke bawah. Nah adab syariah digawinya. Waqilah wal iqtau bin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Ada lagi memadakan. Nah ini hakikat takwa yang sebujurnya, ini yang paling nyaman memahaminya juga. Pengertian takwa itu adalah yaitu huwal iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti nabi, mutabaah dengan nabi, qaulan wa fi'lan, baik muntung ataupun perbuatan. Baik muntung ataupun perbuatan bertakwa tuh. Kalau orang muntungnya bagus, perbuatannya bagus, berarti itu mau ikuti nabi. Qaulan wa fi'lan, itu ngarannya orang bertakwa. Nah pian lihat aja kelakuan ulun, kalau kelakuan ulun mengikuti baik perkataan maupun kelakuan ulun mengikuti nabi, kada apa-apa pian madahkan itu ittiba mengikuti nabi. Kawalah pian mengetahui kelakuan ulun, perbuatan ulun mengikuti nabi kalau kada ikut di pelajaran agama. Ya, nah bagi pian yang ikut di pelajaran agama, pian berhadapan guru pian, guru aja ngarannya, tapi gawian pian kada menurut nabi, menurut pian kayak apa? Kalau menurut ulama bahari kada boleh sarik, makasihlah pian memadahkan kekurangan ulun, jangan tersinggung, makasihlah. Kayak itu. Kalau hendak kita anu orang ini, kalau takut-takut orang ini hanya sekadar nafsunya aja menagur kita, pian di mana memadahkan ulun salah, ulun perlu anunya, dasarnya di mana perlu juga dianuakan, tapi bukan dengan emosi. Di mana jadi nyaman ulun membaiki. Oh ternyata ulun kira-kira aja bang peng tempeleng mana kira-kira ilmu kira-kira kadada pang hendak nempeleng bujur kira-kira aja pang mau pang. Nah kayak itu kalau ditakur orang sama seperti ulama terdahulu, wali pang tuh wali sidin lewat berjalan, ada orang yang kurang ajar muntungnya, waktu sidin lewat assalamualaikum, kada perlu salam mikam, kada kami jawab, kada dijawabnya salamnya, pada wajib kalau menjawab salam, kada dijawab. Imbah tu berpandir lagi orang itu, oi kada kubari duit ikam munnya berpandiran nih, kada jadi amunnya kada jadi kubari duit amunnya berpandiran. Nah ini duitnya ada sudah, kada kubari duit amunnya berpandiran, selesai. Kalau kubari duit mau berpandiran, pandirkan di sana aja ya. Ya kalau berpandiran diam aja. Amunnya hendak barang berpandiran japai biji pelari kam masing-masing, jadi kada usah bano ya, japai sudah, kada usah berpandir, japai beli pelari kam aja. Jadi kekanakan jangan berpandiran dulu. Ini karena kamu kada kubari duit. Ini bagus saja pengennya karena duit, karena ceminya bagus kan, berdadangan biar dulu. Kenanya kepikiran juga di masa depan karena oh kayak itu pang maksudnya bubuannya lah nyuruh aku ngumpul di masjid. Amunnya kada ini beluncat-luncatnya di situ. Nah apa-apa karena kadang-kadang di wadah Cina situnya beluncat paret apa segala, ikam jangan lagi main di paret kekanakan lah. Mungkin abah ikam mama ikam kada tahu, kada salah, ada yang main paret di situ nama anu iwak di camberan itu rigat benar tuh. Ikam sudah anu kena ikam orang kota tapi nang kayak kekanakan di dalam hutan situ.
Jangan lagi main di paret situ. Jangan main paret, baik main di masjid. Cuma jangan meributi di masjid. Oh, orang. Mana tuh? Jadi Sidin itu begitu lewat, salam kada dijawab. Pokoknya mau kamu panik kada aku bari duit pokoknya. Salam kada dijawab. Salamnya kada dijawab. Imba tuh bapandir lagi orang itu. Bapandir. Jar. Kira-kira mana mulia ikam mana mulia ikam daripada binatang? Mana mulia ikam daripada binatang? Kayak itu dipandir. Ini pian coba bayangkan kalau ulun tempeleng sudah karena wali kan tersinggung. Membiasakan itu, nah itu adab syariah. Hati yang kada tersinggung kawa ka pian kayak itu. Pian ke masjid di bari salam kada dijawab salam pulang. Sini dulu. Mana mulia ikam daripada binatang? Mulia binatang ke mulia ikam? Sarik Sidin kada dijawab Sidin. Jarnya kalau aku mulia aku dengan binatang, apakah binatang atau aku mulia? Nangka ini jarnya. Kalau gawianku maksiat, aku sampai mati kada bertobat. Gawianku banyak maksiat, aku masuk neraka. Aku masuk neraka, berarti mulia binatang daripada aku. Gitu aja sih kada sarek. Mulia binatang daripada aku. Tapi kalau aku gawianku bagus, mudah-mudahan ditolongi Allah aku bagus. Nah, aku masuk surga, berarti mulia aku daripada hewan. Aku masuk surga kalau hewan jadi tanah. Aku masuk surga, mulia aku daripada hewan. Sudahkah? Pahamkah? Lewat sesi itu benar dijelaskan orang betakun. Kada perlu sarek. Kalau kita kan mana guru lagi, mana bini banyak lagi kan, hebat dan ikam guru kalau mana mulia ikam daripada binatang. Bangsat, ikam siapa mengajarkan ikam? Kurang ajar benar. Ikam menyandingkan aku, membeda-bedakan aku dengan binatang. Di mana ajar? Pukuli. Ayo, pukuli. Pak Peri pukuli. Buaya pukuli. Kan banyak bodyguard kita. Bodyguard yang jago-jago itu. Yang kebal-kebal. Ibat pukuli, nih kurang ajar banget manusia nih. Aku disamakannya binatang. Padahal kalau dijawab dengan kalau binatang bisa mulia daripada aku. Kalau aku gawian maksiat. Nah, narkoba, minum-minuman keras, kada mau bertobat, mulia binatang. Itu jangan jauh sarik yang minum tuh disamakannya aku binatang jakada. Masuk neraka aku binatang. Kalau yang lebih mulia. Tapi kalau aku yang bertakwa kepada Allah, aku berbuat baik, maka aku lebih baik daripada binatang. Dan aku masuk surga, maka aku lebih baik daripada binatang. Berlalu beliau selamat kalau tak kada minta tuh. Kenapa? Karena adab syariah sudah jalan sudahnya adab syariahnya. Karena mengikut Nabi juga ada adab syariahnya, ada mengikut nabinya. Adab syariah itu kan intinya mengikut nabi juga. Orang taat ikhlas mengikuti nabi juga. Orang yang meninggalkan larangan Allah Ta'ala mengikut nabi juga. Artinya ini inti benar al-iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Ikut nabi baik perkataan ataupun perbuatannya. Itu takwa ngarannya. Wal haya'u huwa naw'ani. Jadi 4 macam tadi tanda-tanda iman. 1 bertakwa, yang kedua wal haya, sopan, malu. Malu tadi ada 2 macam pulang. Sopan ini malu. Masiri, siri, malu. Malu ini ada 2 macam. Nafsani, malu secara ujar banjar pintangan jiwa, pintangan pribadi, itu ngarannya malu juga. Nengke apa? Malu secara kejiwaan.
artinya bukan ketuhanan secara pribadi. Nafsani ini malu di sini huwallazi khalaqu fin nufus kullaha, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di dalam diri kita semuanya, kullaha kal haya'i min kasfil aurat wal jima' bainan nas. Jadi malu karena kejiwaan yang diciptakan Allah Ta'ala di jiwa kita aja. Apa malunya itu? Seperti malu kelihatan aurat. Kelihatan aurat. Ikam maulah betilanjang sini, telanjang. Malu tuh, karenanya malu. Kelihatan aurat. Kakanakan tuh apalagi pian. Ini aja kada. Ini belum berbulu nih. Nang kayak apa kalau sidin ini kita suruh betilanjang umah. Kan malu kalau supan, ya kalau supan disuruh. Nah itu ngarannya malu secara kejiwaan. Atau berjima, kumpul pengantin baru, bebukaan lawangnya kada ditutup, lawang itu ditutup, supan kalau tuh termasuk suara-suaranya supan didengar orang, yang bunyinya itu suara-suara sebab mungkin ada suara kada nyaman. Nah nangka apa caranya pengantin baru nih ajari di sebelah kamar mintuha. Orang banyak di luar, kayak apa caranya hendak berbunyi kayak itu? Ada caranya. Ada. Wah ini kedusa nukar tip lagi, nukar loudspeaker ganal kayak ini ada. Kalau loudspeaker ganal ada. Kalau bluetoothnya nih pakai HP, kencangi lagu apakah? Lagu apa kayak Garuda Pancasila kah? Garuda Pancasila terus yang nonstop itu. Ikamnya berbunyi apakah di dalam situ kadang-kadang lagi? Macam-macam kan ada lagi dengaran. Nah itu caranya. Supan terlihat itu aurat itu. Ada lagi supan. Nah sedikit. Wa imani, ada lagi. Nah ini supan yang imani, yang bersandarkan dengan keimanan kepada Allah, itu supan juga. Wa yamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala, yaitu orang mukmin tertegah inya karena mau menggawi maksiat karena takutan lawan Allah Ta'ala. Itu supan karena takut kepada Allah. Kenapa kamu ke anu jar? Aku takutan lawan Allah Ta'ala, berarti itu supan dengan Allah Ta'ala. Kenapa buktinya? Inya kawaja, inya supan. Ulun nih ada di Jakarta, duit bermiliar, kadusa bermiliar gin, beratus juta duit ulun di Jakarta. Kawa kalau ulun berzinah ke sana kemari, kada tahu kalau kada takutan lawan Allah Ta'ala bisa benar. Siapa tahu gampang benar. Ada kawal di kamu. Kamu selamat adakan, nah ini duit tutup mulut, nah 15 juta lah. Oke bos, tenang aja. Oke bos, ayo ikan madangnya aja dibuka, tahu selesai lah. Oke, ini 15 kena ada lagi. Ayo sip. Anu kawe-kawe sudah biniannya situ. Di gelodok, pasal gelodok tuh ada situ tuh. Di gelodok spesial yang joget-joget telanjang itu ada tuh situ. Bayar. Karena lanjutnya di hotel. Nah itu kan ada tahu orang di Jakarta, tapi karena imani inya supan karena Allah, inya takut karena Allah, kada digawenya itu. Itu takut. Jadi supan tadi itu termasuk tanda-tanda orang apa tadi? Beriman, syairul iman, tanda-tanda orang beriman. Takut inya supan kepada Allah. Kenapa supan? Karena takut menggawi itu. Tuhan melihat aku, kan bagus kalau sudah sembahyang ini meningkat, kan karena banyak orang yang beribadah sembahyang, sudah sembahyang bagus benar, tapi supannya kan ada, supan imaninya tadi tuh, secara imani. Nah kayak pajar kalau bebinian yang nafsani tadi, nafsani kalau bebinian basular handap, bajilbab kada ini orang beriman nih. Nah itu nengke apa itu supan nafsani kah supan imani? Kalau itu dua-duanya
dua-duanya aurat seorang dilihat orang kada supan, dan aurat tadi muka aurat itu adalah kada takutan dengan Allah Ta'ala, membuka aurat. Nah, dua-duanya itu. Nah, mudah-mudahan kita terjaga lah daripada kemaksiatan. Dan jo pesan lawan buan pian lah, kene mbak boleh kene dasar itu jar guru ceroboh jar tuh kayak lagi jar di situ ceroboh. Sedikit barang kada sampai 2 menit dikumpulkan. Tadi ulun nyabat biji peler berapa kali aja. Yang mulai pertama tadi berapa jam ulun mbak kesahan, malah kan mengambil risiko tuh anu tadi, mengambil risiko besar ulun nih. Risiko besar itu manu akan nih ini yang penginapan di Higa ini kan risiko besar nih ulun. Kalau nya bisi bisi apa itu, bisi preman, bisa diganggunya ulun, bahayanya mah ulun kan risiko besar. Tapi ulun kada pernah takutan mengganggu ulun, hati-hati ikam mengganggu aku bubun preman ikam. Said Amin itu turun semua nih ikam sa Samarinda nih ikam di anunya, hati-hati mengganggu aku sama mengganggu Pak Said Amin. Paham kalau mengganggu ya mengganggu. Jadi kita wani-wani juga menagur ya kan, jangan dianu. Walaupun aku kada pernah minta lawan Pak Said Amin tolongi kalau ada orang mengganggu, kada minta. Dan ulun yakin pastinya kada membiarkan. Karena kita berjuang untuk agama kita ini maju. Dan jo pasti kada wani jo bubuhannya mengganggu, bubuhan insya Allah tuh kada wani jo mengganggu. Cina ini kan yang kada waras kan kadang bisa dianuakannya kirimnya kita preman inya wani nyewa orang tuh. Nah, maka kita berhati-hati, jangan sembarangan juga. Nah, kita jaga kampung kita. Kalau ada orang minum-minum di sekitar kan alhamdulillah ya, kalau ada orang minum-minum di sekitar sini tagur langsung. Kada menunggu RT tuh, kada anak membawa RT silakan, cuma tagur baik-baik. Dan wadah kita nih ini sambil juga dilihati antara zuhur asar tuh kan orang istirahat kalau tuh biasanya maling celengan tuh ada juga, karena di belakang masjid ini juga jalur maling juga lewat jalur maling. Nah, karena barang-barang disuruh berhati-hati, rumah kah di lewat di situ. Kalau rumah ulun kada waninya masuk, kenapa kada beliur, karena apa juga anak dicuntan ya, kalau itu aja bang apa juga anak dicuntan di rumah situ. Nah, jadi bolak-balik di situ terus membaca supaya jangan kehilangan kita di rumah. Di antaranya rumah itu sebelum guring baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, cepat aja baca Bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, satu ujar Nabi, kada diganggu setan. Artinya kada ada mimpi hantu. Baca Bismillah 21. Yang kedua, kada mati mendadak. Yang ketiga, yang tadi kada bakalan maling mencuri di wadah kita. Ya, kada bakalan ada pencurian. Nah, tuh kita bolehlah mencurigai seseorang yang masuk itu. Kada boleh kita mengunci motor, mengunci rumah. Sengaja aku mengunci rumah karena banyak maling. Itu suudzon. Nah, mengunci rumah nih, mengunci motor. Kalau pangpian mengunci motor, sengaja aku mengunci motor karena di daerah ini banyak maling. Kada boleh itu sangka jahat. Sengaja aku mengunci motor karena motor ini bisa dibawa buaya ya ke laut. Nah, itu kada boleh itu. Itu sangka jahat. Itu baru mengunci. Nah, kecuali ada faktanya. Nah, kalau hilang kayak apa? Nah, kalau hilang kada kawa itu. Kalau kehilangan apapun kada kawa. Ulun pernah dituduh orang jadi maling. Dituduh maling. Aku dasar dukun nih. Bangsat benar dukun nih dalam hati ulun. Ulun kada mau bari supan, coba ulun labrak tuh rumahnya, sudah ditujuh ulun menyuntan. Sumat dulu aja, manu dulu. Wah, ini
abahnya nyuntan jar, abahnya nyuntan. Itu emas ulun jo nukarakan. Datangnya ke situ. Nah, jar dukun itu. Ulun menganggap dukun pang sudah. Nah, laki ikam jua atau abahnya jo nyuntan. Ulun dituduhnya nyuntan. Sekalinya lawas-lawas ketemu jo emasnya itu lain ulun. Jalur di mana ulun menyuntan itu kan kada mungkin, mustahil. Pian melihat aja kalau indikasi ulun bepandir, ini ulun selalu terus terang loh, terus terang. Adakah cara ulun bepandir itu ulun badusta untuk jadi model orang yang menyuntan menjut-jut anggit orang? Ini kelihatan aja kalau adakah modelnya ulun korupsi menyuntan anggit? Adakah tanda bahwa ulun maling? Ada kalau tuh tuduhnya ulun jadi maling, kada ada buktinya, dukun. Pernah terjadi itu. Ulun sambat ke orangnya, sambat orangnya tahu pian. Sudah kayak itu ampi-ampi itu yang guru kasih apa kana anu. Kalau hanya perasaan, hanya anu aja, jangan ane orang lain, orang kayak apa prediksinya guru. Ulun nih di bulan anu nih kawin juga kada astagfirullah. Kawin ikam kawin insyaallah. Insyaallah kawin ikam. Itu aja. Di bulan Juli ikam kawinnya. Datangnya imbah bulan Juli, datangnya di bulan Agustus. Guru ulun belum kawin aja, berarti pian lain wali. Iya bujur aku lain wali, selesai. Ya kalau tuh dosa. Jangan ngasap orang, mencelakai orang. Apalagi dukun, hati-hati loh. Kalau ikam ke dukun, percaya dengan anunya. Ikam akan datang ke dukun 40 hari kada diterima sembahyang. Kalau ikam percaya apa yang dipadahkan dukun itu, ikam kafir itu. Bukan kafir yang keluar daripada agama Islam tuh bang. Kafir, hati-hati. Perdukunan sekarang, dan dukun sekarang ini kada valid. Sejak Nabi diturunkan dukun itu waya-waya bujur, waya-waya salah, banyak salahnya inya kira-kira. Karena kalau dukun bahari memang jinnya datang ke sana mendengar kisah di langit itu bakalan nang kayak ini beritakannya dengan dukun ini. Oh, sakti banget dukun bare. Amun dukun wah ini karampot. Paling-paling sihir aja, menyihir orang disihir. Sihir. Nah, baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum guring. Semua dijaga itu. Saya kira ini dulu. Kalau ada kata-kata ulun yang kurang pantas, ada yang menyinggung dan lain sebagainya, minta maaf. Terutama yang tadi itu kan itu anu kalau nyata sudah anu nih, hotel di sebelah nih nah, penginapan di sebelah nih nah, hati-hati dijaga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.